warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medina Lailatul Dzikrillah dengan NIM 224031184. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Global Information System atau yang biasa disebut dengan GIS and Market Research untuk memenuhi tugas pra-UAS dari Bapak Nur Anwar, Magister Ekonomi. Yuk, ikuti keseruan kita selanjutnya. Dalam pembahasan tersebut terdapat 5 poin. Untuk poin yang pertama adalah definisi dari sistem informasi global itu sendiri atau yang biasa disebut dengan GIS. GIS merupakan infrastruktur teknologi yang mengintegrasikan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data dari berbagai sumber dan lokasi yang global untuk mendukung pengambilan keputusan strategi perusahaan dalam konteks internasional. Contohnya dalam implementasinya yaitu ada Amazon Web Service atau yang biasa disebut dengan AWS, di mana mereka menggunakan GIS untuk memantau dan mengelola server di seluruh dunia, menganalisis data permintaan pelanggan secara real time dan mengoptimalkan rantai pasokan global. Untuk yang selanjutnya yaitu ada definisi riset pasar. Riset pasar adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, setelah itu menyebarluaskan informasi terkait kebutuhan pasar, di mana perilaku konsumen, tren, persaingan pasar guna untuk mendukung pengambilan suatu keputusan dalam pemasaran. Contoh dari implementasinya ada dalam aplikasi Gojek ataupun Grab, di mana mereka menggunakan riset pasar melalui analisis data transaksi, survei pelanggan, social listening untuk memahami preferensi konsumen di daerah-daerah yang berbeda. Kemudian mereka menyesuaikan layanannya sesuai dengan daerah yang dipilih. Kemudian ada yang ketiga yaitu teori pemasaran internasional, di mana teori ini membahas strategi perusahaan untuk memasuki pasar global dengan 2 pendekatan utama, yaitu yang pertama ada pendekatan standarisasi, di mana mereka menyetan strategi untuk menyeragamkan di semua negara. Kemudian yang kedua ada strategi adaptasi, di mana mereka melakukan penyesuaian strategi berdasarkan kondisi lokal seperti adanya budaya, regulasi, dan juga preferensi. Contoh implementasinya yaitu yang standarisasi adalah produk Apple, di mana mereka menjaga konsistensi merek, desain produk, pengalaman pengguna di seluruh dunia dengan kampanye global seperti adanya shoot on iPhone. Kemudian contoh dari adaptasi adalah McDonald's, di mana mereka menyesuaikan menu selera lokal. Contohnya di Indonesia ada MC Rice atau nasi, sedangkan di India ada MC Alo, Tiki atau burger vegetarian, dan di Jepang ada teriyaki burger. Itu adalah bentuk-bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh McDonald's. Kemudian poin yang keempat yaitu hubungan sistem informasi global dengan riset pasar, di mana GIS menyediakan infrastruktur teknologi dan berbasis data yang mendukung riset pasar global. Tanpa adanya GIS, riset pasar internasional akan sulit dilakukan karena kompleksitas data lintas batas negara. Kemudian dari contoh implementasinya yaitu ada produk Unilever, di mana mereka menggunakan GIS untuk mengintegrasikan data penjualan, media sosial, dan tren konsumen lebih dari 190 negara. Data ini dianalisis untuk riset pasar yang berguna untuk meluncurkan produk seperti shampoo Clear yang diformulasikan khusus untuk iklim tropis di Asia Tenggara. Memasuki poin yang terakhir yakni tantangan implementasi GIS dan riset pasar.
Tantangan utama meliputi perbedaan regulasi data, misalnya GDPR di Eropa dengan UU PDP di Indonesia. Adanya kesenjangan infrastruktur, teknologi, kompleksitas budaya, resistensi internal, dan biaya yang tinggi. Contoh bentuk implementasinya yaitu yang pertama, tantangan regulasi, di mana aplikasi TikTok harus mematuhi aturan perlindungan data yang berbeda di setiap negara. Contohnya, data pengguna Indonesia harus disimpan di server lokal. Kemudian adanya tantangan infrastruktur, di mana perusahaan fintech seperti Dana ataupun OVO menghadapi kendala akses internet yang tidak merata di daerah terpencil Indonesia, sehingga mereka perlu mengembangkan riset pasar dengan metode hibrid, yaitu online ataupun offline. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan budaya, di mana pada IKEA melakukan adaptasi desain produk dan tata letak toko di Jepang setelah riset pasar menunjukkan perbedaan preferensi konsumen terhadap ukuran furnitur dan juga estetika. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga pemaparan materi tersebut dapat bermanfaat untuk kita dan kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa, see you.